Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujala alayya. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minna walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafidhakumullah, saudaraku, ikhwatuddin hafidhakumullah, saudaraku, Bapak Ibu, mitra muslim hafidhakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur, mitra muslim, setiap hela nafas tak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi baik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi amal soleh kita dan menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafidhakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Tema kali ini, saudaraku ikhwatuddin hafidhakumullah, untuk sementara tentang masalah persetanan yang kemarin saya janjiin, saya pending dulu karena ini sudah masuk tanggal 22 Recep atau 23 Recep. Kalau versi hisabiah itu 23 Recep ya. Maka saudaraku ikhwatuddin hafidhakumullah, ada kejadian yang luar biasa, yang spektakuler, yang perlu kita renungi, perlu kita gali motivasinya, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun saudaraku ikhwatuddin hafidhakumullah, mengenai kejadian Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, itu masih ada khilaf, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Namun yang populer memang terjadi di bulan Rajab. Kita ingin coba gali spiritnya. Ada dua ayat yang ingin saya tampilkan dalam kajian motivasi Al-Quran ini berkaitan dengan tema kita, yaitu ada dimensi Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah surat Hud ayat 107. Surat Hud ayat 107 dan surat sudah tentu adalah surat Al-Isra ayat yang pertama, saudaraku. Dalam surat Hud ayat 107 ini sebenarnya yang saya ambil adalah ujung ayatnya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dan di surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Saudaraku ikhwatuddin hafidhakumullah, dua ayat ini yang insyaallah pagi ini kita coba gali spirit dan motivasinya. Yang pertama surat Hud ayat 107 ini. Di sini Allah berfirman, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka berada di surga itu abadi selama langit dan bumi itu masih ada. Illa ma syaa rabbuk, kecuali dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Karena sesungguhnya Tuhanmu ini menghendaki sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
Sesungguhnya Tuhanmu fa'alun lima yurid, bekerja sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya. Itulah Allahu Rabbul Alamin. Saudaraku yang memiliki keinginan, memiliki aktiviti sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau ada istilah di kalangan pesantren, anta turid, ana urid, wallahu fa'alun lima yurid. Kalau kamu ingin dan saya juga ingin, tapi ingat, wallahu fa'alun lima yurid. Allah itu lebih berkeinginan dari kita semua. Apa yang Allah lakukan, itu yang Allah inginkan. Saudaraku ikhwatadina fillah, Allah memiliki keinginan yang luar biasa, dan keinginan Allah itu adalah qudratullah, adalah kuasa Allah Rabbul Alamin. Ini yang saya maksud dengan dimensi Allah, bahwa dimensi Allah itu adalah keinginan, kekuatan, kekuasaan Allah yang luar biasa, yang terkadang saudaraku tidak bisa terjangkau oleh nalar kita, atau belum terjangkau oleh nalar kita. Di antaranya misalnya kejadian Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita masuk dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, yang sering saya kaji hampir tiap tahun ini, saudaraku ikhwatadina fillah. Kita coba mengulang lagi untuk reminder, untuk mengingatkan kembali bahwa terkadang hidup itu ya tidak selalu, ya bukan terkadang, mestinya hidup itu jangan sampai selalu kita menggantungkan kepada dimensi akal kita, dimensi manusia. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjadi populer ketika di bulan Rajab. Ayat ini menjadi populer ketika pembahasan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah saudaraku kita patut untuk bisa mengkaji kembali, kita patut untuk bisa mereminder. Ada hal yang luar biasa yang kita coba bahas di ayat ini, saudaraku. Nah, kalau memahami surat Hud ayat 107, maka sebenarnya memahami Al-Isra ayat 1 sebagai bagian daripada pemahaman dimensi Allah itu mudah sebenarnya. Kenapa demikian? Karena di surat Al-Isra ayat 1 ini, mitra muslim hafizahullah, Allah mengkisahkan subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci yang telah memberangkatkan hambanya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Di sini saudaraku ikhwatadina fillah, kalau kita lihat ya, yang namanya jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya itu sekitar 2000 km kalau diambil garis lurus. Tapi kalau diambil garis zigzag lebih dari itu. Zigzag itu maksudnya dari Masjidil Haram Nabi nggak langsung ke Al-Aqsa. Dalam sebuah riwayat dari Masjidil Haram Nabi mampir dulu kemana? Ke Madinah, yaitu Yasrib. Dari Yasrib ke Bukit Sinai, dari Bukit Sinai baru ke Bethlehem, dari Bethlehem baru kemudian Al-Aqsa. Jadi kalau dihitung zigzagnya kayak begitu ya lebih dari 2000 km. Tapi kalau garis lurus dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa itu 2000 km. Belum lagi perjalanan udara, yaitu dari Masjid Al-Aqsa ila Sidratil Muntaha, ke Sidrah Al-Muntaha. Ini Masya Allah jaraknya unlimited, saudara. Nggak bisa kebayang oleh kita, nggak bisa kebayang. Tahun 2018 kalau nggak salah ya, saya sama Mas Nasir itu pas waktu umroh itu kita sama beliau ya, yang masuk ke Museum Al-Asma Al-Husna itu, Museum Al-Husna. Sekarang udah ditutup itu museum-museum. Itu bagaimana di situ diberi gambaran sebuah video gitu kan oleh pemerintah Saudi, ada manusia di sampingnya ada pohon tertinggi di dunia. Jadi antara manusia sama pohon itu Masya Allah jauh banget. Tapi pohon itu dengan gunung itu pohonnya jadi kecil. Gunung dengan pulau yang ada di yang gunung itu ada di pulau itu, gunungnya kecil. Pulau itu yang ada merupakan benua dari Amerika, pulaunya sangat menjadi titik, dan benua itu dibanding dengan bumi itu benuanya juga nggak ada apa-apanya, kecil. Dan bumi dibandingkan matahari, buminya kecil.
Terus demikian lebih gede sampai ke Bima Sakti. Bima Sakti itu sudah kita nggak kelihatan sudah kan. Udah menjadi titik yang luar biasa kecilnya. Dan Bima Sakti itu juga ada klaster yang luar biasa ribuan galaksi gitu kan ya. Bima Sakti sendiri menjadi titik. Terus saudaraku ikhwati dinafidhah, di mana Sidratul Muntaha kan begitu kan ya. Itu baru lapisan langit pertama. Nah, Nabi itu melakukan perjalanan sebegitu jauhnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kurang lebih 4-5 jam. Karena dalam sebuah riwayat Nabi itu melakukan perjalanan tengah malam dan nyampe ke tempat asal itu di dekat Ka'bah itu menjelang subuh itu kan. Jadi sekitar 5-4 jam. Sesuatu yang nalar kita, akal kita belum bisa menggapainya. Sehingga timbullah perdebatan. Oh, Nabi itu cuma mimpi. Oh, Nabi itu pakai roh saja. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu berdebat. Kalau kita tahu surat Hud ayat 107 itu kan ya. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa saja itu sesuai dengan keinginannya. Ya, keinginan Allah biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Satu, apalagi di surat Al-Isra itu mitra muslim hafizakumullah ada huruf ba di situ. Asrobi, ini idiom kan, asrobi abadihi, kan bisa jadi asro abadahu gitu kan. Tapi di sini asrobi abadihi. Huruf ba ini biasanya disebut harfu ilsokin, yaitu huruf yang melekatkan, atau harfun ilsok, yaitu huruf yang melekatkan kalimat sebelum dan sesudahnya, atau sesudah kalimat sebelumnya. Jadi asra, subhanalladzi asra, maha suci yang telah memberangkatkan bi abdihi, hambanya. Ini dilekatkan kepada siapa? Maha suci yang telah memberangkatkan, yaitu Allahu azza wa jalla. Dengan bahasa lain, mitra muslim hafizahumullah, sesungguhnya Nabi Muhammad ini tidak berangkat sendirian. Nabi Muhammad itu nebeng, melekat kepada asra, kepada subhanalladzi asra, yaitu Allah azza wa jalla yang maha suci yang telah memberangkatkannya. Maka kalau kita tahu itu sebagai clue, huruf ba itu sebagai clue, nggak perlu kita ini kemudian berdebat. Oh, ini sudah merupakan dimensi Allah ini. Huruf ba itu menunjukkan petunjuk bahwa sesungguhnya perjalanan itu menggunakan dimensi Allah. Nabi Muhammad cuma nebeng Allah, kekuatan Allah, qudratullah, iradanya Allah. Kayak misalnya nih, umpamanya nih Mas Nasir host sebentar lagi mau nge-host misalnya ke Jakarta, pesawat jam 7, habis siaran, wah siap-siap mau berangkat nih ke Bandara Juanda, bawa tas. Nah ternyata tanpa disadari tasnya kemasukan apa? Tasnya kemasukan semut yang ada di studio, maksudnya semut ini masuk ke tasnya Mas Nasir. Kemudian akhirnya Mas Nasir berangkat jam 6 menuju Bandara Juanda. Jam 6:30 masuk pesawat jam 7. Mau ke Bogor, ada pertemuan host di situ. Nyampe Jakarta jam 8. Nyampe ke Bogor jam 8:30 misal kalau nggak macet. Jadi perjalanan sekitar 3 jam kurang lebih. Ketika naruh tas di hotel, semutnya keluar dari tas itu, ketemu sama semut Bogor. Terjadilah ta'aruf antara semut Bogor sama semut studio, ya kan? Semut studio itu kan. Kamu siapa, Mut? Misalnya begini. Saya dari Surabaya. Wih, kapan kamu dari Surabaya? Perasaan saya tadi saya masuk tasnya Pak Nasir itu jam 6 gitu kan. Terus sekarang jam berapa? Jam 8:30. Berarti saya nyampe di sini ke Bogor sekitar 3 jam. Pasti semut Bogor nggak percaya, ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim, hafizahumullah, ngeyel luar biasa. Nggak mungkin, Mut, kamu bisa melakukan perjalanan 3 jam dari Surabaya ke Bogor. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya semut gitu kan. Kenapa? Karena kata semut Bogor, perjalanan seekor semut dari Surabaya ke Bogor memakan waktu 30 tahun.
Jadi kalau kamu ngomong 3 jam itu bohong, gak masuk akal. Kenapa semut Bogor ngeyel, bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa semut Bogor ngeyel? Karena semut Bogor menggunakan dimensi siapa? Dimensi semut. Tidak menggunakan dimensinya Mas Nasir, yaitu dimensi manusia. Kalau menggunakan dimensi manusia, 3 jam perjalanan Surabaya Bogor itu biasa dengan teknologi yang dimiliki oleh manusia. So seperti itu kita dalam menghadapi dalam membaca atau mendengar kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu dimensi Allah yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah kemudian ada percepatan yang unlimited, luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran yang begitu indah bagi kita, saudaraku ikhwatadin fillah. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kalau ingin hidup ada percepatan. Punya hutang, kepingin cepet-cepet bayar, ngono lho maksudnya. Ada masalah berat, kepingin cepet-cepet selesai gitu. Ada lagi kena COVID ya kan, kepingin cepet-cepet negatif gitu. Ya sudah, kalau ingin percepatan dalam hidup itu, gunakan dimensi Allah. Jangan hanya menggunakan dimensi akal saja. Kalau menggunakan dimensi akal ada perlambatan nanti. Tapi kalau menggunakan dimensi Allah, saudaraku, percayalah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Udah dijamin sama Allah. Kalau kita menggunakan dan bersandar kepada dimensi Allah dengan bertawakal kepadanya. Ini saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, menggunakan dimensi Allah ini penting untuk membuat kita percepatan. Sahabat-sahabat kalau punya masalah tuh saudaraku, yang digunakan pertama kali itu yang diingat adalah Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu nih nggak punya duit, yang diingat pertama kali siapa? Bukan suami seharusnya, tapi Allah dulu, gitu kan ya. Allah dulu. Insya Allah ada percepatan. Allah akan menggerakkan dengan cepat hati sang suami untuk kemudian mencukupi kebutuhan nafkahnya. Allah akan menggerakkan hati masyarakat, hati orang-orang untuk membantu kita. Kalau kita ini yang dipikir pertama kali adalah Allah. Dapat kemudian setelah tes PCR, swab, ternyata positif itu kan. Yang diingat, ya Allah, Masya Allah, kok bisa positif? Yang diingat Allah kan begitu kan. Maka insya Allah akan ada percepatan. Sehari 2 hari negatif gitu kan. So saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ayo. Jangan sedikit pun tidak percaya dengan kudratullah. Sedikit saja kita tidak percaya, sedikit saja kita menyaksikan kuasa Allah. Ya sudah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti keyakinan hambaku. Nah, yakin yang kayak ngono ya wes, dialog ya mbak Allahu Azza wa Jalla Jalalu. Diikutin sama Allah, ya sudah, kamu yakinnya ragu, ya sudah dibuat ragu, akhirnya dibuat nggak terjadi. Yakin saudaraku, insya Allah. Kalau kita yakin menggunakan dimensi Allah dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka saudaraku ikhwatadina fidhahumullah akan ada percepatan. Pertanyaannya, saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, gimana caranya Pak Ustadz menggunakan dimensi Allah supaya kita ada percepatan? Lanjutan ayatnya itu, yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang nanti akan kita bahas setelah ini ya, karena sudah waktunya untuk jeda dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menggunakan dimensi Allah ya agar ada percepatan dalam kehidupan kita? Ini kan yang jadi pertanyaan tadi sebelum jeda. Iya, oke. Oh, lanjut seperti ini ya. Baik. Jadi saudaraku mitra muslim hafizakumullah, itu di ayatnya itu kan ada kalimat berikutnya, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Cara kita bagaimana menggunakan dimensi Allah supaya mendapatkan percepatan dalam segala hal di kehidupan kita. Yaitu pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kalau bisa kita ini hidup dari masjid ke masjid.
Maksudnya hidup dari masjid ke masjid itu, saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, mewarnai hidup kita dengan selalu hati ini gumantung, terikat dengan masjid. Baik terikat dengan masjid berkaitan dengan fisikly, misalnya kita menjadi bagian dari masjid itu, ya enggak? Menjadi takmir, kemudian menjadi pengurus, kan gitu kan ya. Meramaikan masjid itu supaya kemudian masjid itu benar-benar ramai orang berjamaah gitu kan. Ramai ada ngaji, ramai ada aktivitas ibadah. Ini kalau kita hidup diwarnai dengan aktiviti kemasjidan, akan ada percepatan dalam hidup. Kita dulu pernah membina, Mas Nasir, lembaga dakwah kampus. Ada UNER, ada UNESA, itu kan ya. Ada Unibro, dulu begitu. Dan rata-rata semua sekarang yang sukses-suksesnya alhamdulillah itu kan ya. Mahasiswa-mahasiswa yang mantan aktivis masjid kampus gitu kan ya. Maksudnya mantan itu dulu pernah dia beraktivitas di masjid kampus ketika kuliah gitu kan. Justru ya ketika mahasiswa baru datang ya, itu yang dijujuk pertama kali adalah masjid. Insya Allah mahasiswa model kayak begitu itu ada percepatan gitu ya. Dibuat percepatan sama Allahu Rabbul Alamin. Sehingga ya iso cepat kuliah, umpamanya nggak cepat kuliahnya, Masya Allah, selesai langsung kemudian bisa meluruskan S2, meluruskan S3, menjadi doktor, jadi guru besar. Banyak rata-rata guru besar yang hidupnya dulu itu ketika di kampus itu dimulai dari masjid. Jadi saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, ayo hidupin kehidupan kita ini dengan aroma kemasjidan gitu kan. Maksudnya ya selalu ingat masjid ketika hayya 'alas shalah, berjamaah di masjid. Beraktivitas di masjid. Ada pengajian kita ngaji ya enak di masjid itu kan. Ini kalau kita tidak berbicara pandemi ya maksud saya. Ya, alangkah sumpeknya kita ini selama pandemi gak tahu nang masjid itu misalnya. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan naungan Allah di saat nanti di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Wa fihi, dan di dalam hadis disebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi yang namanya hidup diwarnai dengan kemasjidan itu selalu ingat masjid. Ya kalau ada masjid bangun ya bantu, itu namanya ingat masjid. Kalau aku ingin beraktivitas di masjid itu kan ya, ingin beribadah banyak-banyak di masjid itu kan. Karena semua sahabat saudaraku, Rasulullah Muhammad SAW dalam tempo 10 tahun dari Madinah Al-Munawwarah ya kan, dari Madinah Al-Munawwarah itu ternyata mampu bisa mengadakan perubahan peradaban yang sedemikian hebat dan cepat. Kan cepat itu Rasulullah 10 tahun. Itu kan dimulai dari masjid. Karena Nabi pertama kali datang ke Madinah bangun apa Mas? Masjid. Nabi datang ke Kuba, di daerah Kuba, yang dibangun adalah masjid gitu kan ya. Jadi itu saudara, karena dengan masjid itu akan ada percepatan pergerakan ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atau sahabat-sahabatnya kalau ada problem ya datang ke masjid. Di situ ada munajat, di situ ada berzikir, di situ ada sebuah ketenangan. Itu masjid saudara. Ini cara pertama kita ikhwatadina fidzakumullah untuk selalu ingin mendapatkan percepatan dari Allah lewat masjid itu. Jangan hanya ya ingat masjid ketika mau kencing saja. Terutama ini biasanya lagi mau traveling gitu kan ya, mau perjalanan jauh gitu kan ya. Kita sama keluarga, sama anak-anak gitu. Anak-anak bilang, "Ma, pipis, ma, belut pipis." Mamanya ngomong apa? "Sebentar, Nak. Cari masjid." Akhirnya image masjid sama anak-anak kita udah negatif ya. Pokoknya kebelet ngoyong nang masjid. Sekarang dirubah lah kalau bisa. Dirubah itu ya ingat pom bensin gitu loh. Kalau kebelet pipis ya.
Karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadhil baul. Masjid-masjid ini tidak pantas digunakan hanya untuk tempat kencing dan berak doang gitu kan ya. Jadi inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla. Masjid ini untuk apa? Untuk ingat kepada Allah azza wa jalla. Ya, untuk salat wassalati wa qiraatil Qur'an, untuk salat dan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau hidup kita itu diwarnai dengan aroma kemasjidan ini. Maka saudaraku ikhwatuddin fillah, ya itu insyaallah akan ada percepatan. Dari Abu Darda ya, beliau berkisah bahwa Abu Darda itu berkata, jika terjadi topan yang luar biasa, badai gitu kan, Rasulullah Muhammad SAW bergegas masuk ke masjid dan tidak keluar sebelum badai itu reda gitu kan. Ini masjid itu Masya Allah luar biasa gitu loh. Jadi ikhwatuddin fillah, kepingin mendapatkan percepatan dari Allah lewat dimensi Allah ya, sudah tentu ya, maka jangan jauh-jauh dengan masjid. Karena masjid itu saudaraku ikhwatuddin fillah, dia yang mampu bisa membuat percepatan dalam hidup kita. Ini makna pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada lagi nanti makna yang kedua, minal masjid ilal masjid. Mungkin ada pertanyaan karena saya nggak bisa nangkap sinyal dari jenengan. Baik, ke WhatsApp Ustaz ya, ada yang bergabung di 08553938. Ustaz, mengapa Allah membatasi memahami dimensi diri untuk dipahami manusia? Dan bagaimana cara kilat untuk memahami percepatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dimensi manusia atau dimensi diri itu bukan dinafikan. Tetap itu nggak bisa dinafikan. Karena Rasulullah pun masih menggunakan dimensi kemanusiaannya. Seperti perang. Tuh, Nabi kan itu kan perang kan dimensi kemanusiaan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan itu perintah Allah sendiri gitu kan. Seperti berikhtiar gitu kan. Itu kan bagian daripada menggunakan dimensi kemanusiaannya. Tidak dihilangkan, saudara. Tetap harus kita gunakan. Bahkan Dr. Wahbah Az-Zahili di kitab Al-Munirnya justru dimensi manusia ini kita kedepankan dulu gitu kan. Kedepankan dulu itu maksudnya tetap di endorse oleh perasaan bahwa semua nanti tergantung kepada Allah. Kata beliau, kalau ada orang tawakal tanpa ikhtiar, fa innahu jahlun. Itu adalah sebuah kebodohan. Jadi tetap yang namanya dimensi manusia harus dipakai. Tapi ada saatnya ketika dimensi ikhtiar itu, kemanusiaan, dimensi diri itu sudah mentok gitu kan. Ya mau apa lagi gitu. Seperti kasus Nabi Muhammad SAW ketika berada di gua Di Gua Thur ya. Ketika dikejar-kejar ketika beliau mau berhijrah itu kan sudah mentok. Sudah nggak ada jalan lagi. Mau ke belakang mau melewat mana lagi gitu kan. Mau ikhtiar kemana lagi? Ya sudah, kalau kayak begitu itu totality gitu loh. Pasrah kepada Allah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu gelisah, kemudian ketakutan karena khawatir ketahuan tempat persembunyiannya, Rasul menyatakan wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu karena apa? Karena ya dimensi manusia sudah nggak bisa digunakan lagi gitu kan. Jadi ketika dimensi manusia itu sudah mentok, sudah selesai, ya sudah. Fatawakkal ala Allah. Pasrahlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat ya, kita ini harus benar-benar maksimal. Dimensi manusia yang digunakan harus maksimal. Jangan titik-titik sedikit-sedikit belum apa-apa sudahlah pasrah sama Allah, sudahlah pasrah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nabi kita itu kan ketika dakwah di Mekah nggak bisa, dia kan pergi ke Madinah. Dan ketika di Madinah, ketika mendapatkan lahan dakwah dan ada kesempatan berdakwah, apakah Nabi berhenti? Tidak, terus gitu kan ya. Sampai guna ngirim surat ke seluruh kepala negara di dunia itu kan ya. Terus bergerak sampai kemudian, jadi istilahnya para ulama itu yang namanya ikhtiar, dimensi manusia digunakan selama hayat masih di kandung badan. Teruslah tetap berusaha sambil kita bertawakal dan menggunakan dimensi apa? Allahu Azza wa Jalla. Dengan apa caranya? Tadi sudah saya jelasin kan. Yang pertama itu tadi ya, kalau bisa hati ini nggak boleh jauh-jauh dari masjid.
Ada apa-apa, ayo urusi masjid. Insya Allah akan ada percepatan. Ada persoalan apapun, datangi masjid. Insya Allah akan ada percepatan. Sering-seringlah berjamaah. Bahkan kalau bisa menjadi rutinitas yang nggak bisa terlepas dari kejiwaan kita untuk berjamaah atau sholat berjamaah di masjid. Maka kalau itu terjadi, kalau itu dilakukan, saudaraku ikhwatiddin hafizahumullah, akan ada percepatan dalam hidup ini. Wallahu a'lam. Begitu. Terima kasih untuk yang tadi berkomentar di WhatsApp ya. Saya sapa juga nih Ustadz Mitra Muslim yang bergabung di YouTube Suara Muslim TV. Oh. Ada banyak sekali ini, 3. Baik. Ada Pak Azam ya, Pak Sukasam, kemudian Pak Suli, kemudian Pak Eko, Ibu Dani, Pak Anang, Pak Tohari, Pak Edi, Pak Catur, Ibu Afia, dan juga Pak Joko di Tulungagung. Terima kasih sudah berkunjung ke YouTube Suara Muslim TV. Jangan lupa juga untuk di-share ya link kajian kita pagi hari ini. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Suroso. Bila ada bencana, kita tuh harus memakai dimensi Allah Ustadz. Mengapa waktu ada pandemi seperti saat ini justru dimensi masjid atau dimensi Allah ini tidak dipakai, malah ditutup? Ini kita memahaminya seperti apa ya, dimensi yang digunakan oleh pengatur kebijakan ini gitu. Ya. Pertama, ini kan sudah saya bahas berulang-ulang ya. Ada situasi, kita bahas dulu dari sisi fikihnya ya. Ada situasi darurah, ada situasi yang kita berkaitan dengan masalah madarat, itu sehingga akhirnya kita tidak harus ya dalam situasi tersebut ke masjid. Seperti ketika kasus ada hujan lebat, itu kan justru Rasulullah meminta kepada Bilal supaya azannya itu sholatnya di fi rihalikum, sholat di rumah kalian masing-masing. Itu satu. Terus yang kedua, yang namanya masjid itu bagi umat Islam adalah semua bumi itu bisa menjadi masjid ya, kecuali kandang, kecuali kuburan itu kan ya, kecuali WC itu kan ya. Jadi selain itu semua tanah itu bisa menjadi masjid. Jadi ini sangat terkait dengan makna yang kedua ya Pak, siapa ini yang tanya ya. Makna yang kedua bahwa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu bisa juga dimaknai minal masjid ilal masjid, itu maksudnya adalah dari sujud ke sujud. Kita akan bisa mendapatkan percepatan Allahu Rabbul Alamin. Jadi kalau ada musibah, kalau ada persoalan apapun yang begitu pelik termasuk wabah ya, kalau akhirnya tempat masjid kita nggak memungkinkan karena disuakan tempat berkumpul dan lain sebagainya, maka saudaraku maknai dengan yang kedua, yaitu minal masjid ilal masjid, itu sholat. Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan menurut Hudzaifah ibn al-Yamani, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu kalau lagi ada persoalan yang begitu pelik, begitu sangat berat, sholat, ibadaru ila sholat. Nabi itu bersegera sholat, saudara. Nabi itu bersegera sholat. Ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin sebagai khalifatul Rasul, mengganti Nabi Muhammad SAW, ketika ada persoalan yang pelik mengurusin umat, beliau sholat. Jadi saudara ikhwatiddin fillah, kenapa? Supaya ada percepatan dalam penyelesaian masalahnya itu. Jadi dengan kondisi pandemi kayak begini, ya kalau sekarang kan sudah alhamdulillah toh Pak. Alhamdulillah udah dibuka lagi kan. Masjid Al-Falah udah dibuka. Bahkan udah pada rapat-rapat semua sekarang ini ya enggak ya. Alhamdulillah ya. Ayo justru di saat rapat kayak begini atau di saat dibuka lebar yang namanya masjid, wah kita kita multigunakan tuh masjid sebagai media percepatan kita untuk media untuk kita mendapatkan percepatan dari Allahu Rabbul Alamin terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Itu saudaraku ikhwatiddin fillah ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya, dan terima kasih tadi Pak Suroso ya yang bertanya melalui WhatsApp. Kemudian juga ini ada komentar dari Pak
Samsuka ya di YouTube. Alhamdulillah katanya meski pandemi ini kajian dan sholat jamaah di masjid tetap ada dan malah semakin banyak gitu ya, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, betul. Bapak sudah bergabung ya. Kemudian kita sampai di penghujung kebersamaan, Ustaz. Mungkin ada simpulan yang terbaik ya yang bisa kita pahami dari ilal masjid. Baik. Saudaraku ikhwatadina fillah, intinya bahwa ketika kita menggunakan dimensi Allah sebagai landasan kita dalam berdimensi dengan diri kita, dimensi Allah jadi dasar bagi kita, maka insya Allah akan ada percepatan. Itu yang kemudian terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita yang abadi. Setiap berpasrah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan jaminan. Dan caranya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu artinya kalau bisa kita nggak boleh jauh-jauh dengan masjid. Hatta sesungguhnya, mohon maaf ya kalau berbeda dengan saya, di masa pandemi ya kita memang tidak bisa menentang pemerintah atau aturan main karena itu untuk kepentingan bersama ya. Tetapi kalau ada wilayah-wilayah yang kemudian ternyata itu zonanya tidak begitu ramai dengan COVID, maka justru masjid itu menjadi tempat yang mampu membuat perlindungan, mampu membuat percepatan wabah ini diangkat sama Allah Rabbul Alamin. Ya alhamdulillah Indonesia ini karena lebih cepat mungkin dari negara-negara yang lain dalam proses wabah ini. Bisa jadi karena saudaraku ikhwatadina fillah masih ada pengajian-pengajian yang tadi disebutkan itu berjalan di masjid, masih ada orang-orang yang beristighfar di masjid, masih ada orang yang beriktikaf di masjid, sekalipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, yang penting saudaraku ikhwatadina fillah, prokes jalan, masjid jalan, ibadah di masjid jalan, prokes jalan, itu insya Allah akan membuat percepatan. Bukankah Allah sebagai penutup ini telah menyatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah. Lewat apa? Lewat kesabaran dan salat. Kalau kesabaran sudah jelas, mampu bisa membuat percepatan kita mendapatkan pertolongan Allah. Salat juga begitu jelas. Maka dengan salat saudaraku ikhwatadina fillah, kita akan mendapatkan apa? Percepatan pertolongan Allah itu datang dalam hidup kita. Salat yang dilandasi kesabaran, terus sabar untuk terus menegakkan salat di masjid-masjid ya kan ya, atau di rumah-rumah salat sunnah munajatnya. Maka itu saudaraku yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat ketika ada persoalan yang pelik yang menghinggap hidup mereka, itu mereka sholat atau solu, mereka melakukan aktivitas salat. Karena dengan sholat saudaraku ikhwatadina fillah, percepatan itu terjadi. Dan bukankah Isra Mi'raj itu intinya adalah perintah sholat saudara? Dan itu bisa ditarik betapa Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua, ingin mendapatkan percepatan yang Anda pikir tidak mungkin terjadi, ingin mendapatkan percepatan yang secara nalar pasti Anda akan berpikir nggak mungkin, maka sholat itulah saudaraku inti daripada Mi'raj yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Dimensi Allah dengan bertawakal kepada Allah, dengan cara teruslah kita menegakkan sholat yang wajib sudah pasti, yang sunnah harus kita jalankan. Kalau bisa kita tambah dengan sholat sunnah mutlak, insya Allah akan ada percepatan. Karena semua ulama-ulama rata-rata itu sholatnya lebih kenceng gitu kan ya, ketika ada problem, ada persoalan hidup, sehingga mendapatkan sebuah percepatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak pas karena memang situasinya agak ribet ini. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.